Baik. Nah, begini. Pertama, kita harus membedakan iman kepada yang gaib ya. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu tidak gaib. Al-Quran itu ada. Karena itu iman kita kepada Al-Quran itu dibangun dengan dalil akli, rasional Pak. Karena Al-Quran itu bisa kita uji. Gitu. Bisa kita uji. Nah, tetapi kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil tadi itu tidak bisa kita uji. Ada banyak faktor. Pertama, originalitasnya, keasliannya. Nah, itu yang kemudian memunculkan ilmu namanya nanti hermeneutika. Nah, gitu. Hermeneutika itu adalah ilmu kajian yang membahas tentang keaslian kitab-kitab tadi itu. Sehingga kemudian dari situ akhirnya terbukti ada problem terkait dengan kitab-kitab tadi setelah diuji dengan menggunakan teori ini gitu. Meskipun nanti yang jadi masalah ketika teori hermeneutika itu dipakai untuk menguji Al-Quran. Nah, ini nggak cocok. Gitu. Karena problem yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya tadi tidak ada pada Al-Quran. Nah, gitu. Itu catatan penting yang pertama. Nah, karena itu kalau kemudian pertanyaannya, bukankah kitab-kitab sebelumnya itu sudah mengalami tahrif? Iya, karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa buktinya? Allah sendiri mengatakan, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Ahli kitab itu adalah mereka yang yuharrifunal kalimat, tukang memutar balikkan kata-kata dari Al-Quran, dari kitab suci mereka. Itu mereka sudah ganti, mereka sudah putar balikkan. Itu namanya yuharrifunal kalimat an mawadhihi. Al-Quran mengatakan begitu. Jadi kitab-kitab suci tadi memang sudah tidak asli. Betul itu awalnya dari Allah. Tapi kemudian kitab-kitab suci tadi mengalami namanya tahrif. Tahrif itu apa? Berarti sudah diubah-ubah, dodak-atik. Nah, Al-Quran itu tidak dodak-atik. Al-Quran tidak dodak-atik. Nah, gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, nanti kalau Bapak masuk di dalam kajian Al-Quran, ya ini nanti ada mushaf, namanya mushaf imam. Ya, itu yang disebut dengan Rasm Utsmani. Nah, itu Rasm Utsmani, Pak. Nah, nanti kita kalau kita keluar, misalnya kita ke Maroko, kita kemana-kemana, kita akan menemukan mushaf yang berbeda-beda. Jangankan begitu, Pak. Coba Bapak nanti ambil mushaf dari Madinah sama mushaf Indonesia. Harokatnya beda, Pak. Tanda bacanya beda, Pak. Jangan bingung. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Nah, nanti itu ada teorinya, ada konsepnya, ada ilmunya. Itu nanti dipelajari di dalam kajian ilmu Rasm namanya. Kalau kita belajar ilmu Al-Quran itu namanya ilmu Rasm. Nah, kajian-kajian seperti ini itu justru menguatkan bahwa Al-Quran itu asli. Gitu. Sedangkan kitab-kitab suci yang lain tadi itu keasliannya dipersoalkan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau persoalan kitab-kitab suci tadi keasliannya dipersoalkan, terus bagaimana? Seperti tadi penjelasan di dalam Injil begini. Yang dinyatakan dalam hadis, yang dinyatakan dalam Al-Quran, ya berarti cocok kan begitu. Kalau berbeda, ya berarti itu sudah tahrif. Nah, gitu. Lalu kemudian apakah mereka setelah ada Al-Quran dan Rasulullah, keimanan mereka kepada kitab-kitab dan menjalankan agama mereka berdasarkan kitab tadi itu juga diterima? Jawabannya tidak. Karena begitu Rasulullah sudah diutus, harusnya semuanya itu sudah tidak berlaku dan mereka ngikut kitab yang terbaru, yaitu Al-Quran. Karena itu kemudian Al-Quran menyebut, ya, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'timul bayyin. Kenapa disebut kafir, Pak? Ya itu tadi. Jadi mereka itu disebut kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Yang punya kitab tadi itu disebut. Itu. Nah, di situ. Berarti apa? Ketika Al-Quran turun, ketika Rasulullah diutus, mereka harus ikut dan meninggalkan tadi. Nah, gitu.
Nah itu yang nanti kemudian kita lihat di dalam sejarah kenapa kemudian mereka nggak mau, nah itu kemudian muncul hasad, terjadinya peperangan macam-macam karena itu dan sebagainya tadi itu. Ya, wallah alam. Gitu Pak ya.